Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan, dan saat ini saya masih menjadi mahasiswa di semester 5 kelas sore. Maksud dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sukron SH.MH. Saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan perbankan. Di sini dijelaskan tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ditentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam ayat 3 ditentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pasal tersebut sebenarnya menentukan kriteria bank sehat. Suatu bank bisa dikatakan bahwa bank itu sehat apabila memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, kecukupan modal. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, kualitas manajemen. Yang keempat, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. Yang kelima, solvabilitas. Yang keenam, likuiditas dan rehabilitas. Yang ketujuh, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Ada 3 hal yang perlu diatur Bank Indonesia dalam rangka pembinaan bank sehat sebagai badan usaha dan wajib dipenuhi oleh bank, yaitu antara lain: yang pertama, kepercayaan masyarakat pada bank, mengingat bank sebagai pemegang amanat menyimpan dana dan menjalankan usaha terutama dengan dana masyarakat. Dan yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha bank secara rasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, kesehatan bank. Ini merupakan suatu landasan mencapai tujuan. Masyarakat hanya akan percaya untuk menyimpan dananya pada bank jika bank itu sehat menurut kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank Indonesia ada menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, dan juga melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khusus mengenal kewenangan di bidang perizinan dan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Perizinan yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 antara lain: yang pertama, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor cabang. Dan yang kedua, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Dan yang ketiga, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Sebagaimana
ketentuan pasal 29 Undang-Undang Bankur Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah berlaku. Bank Indonesia juga berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala agar dapat diketahui tentang kegiatan dan usaha bank tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain buku-bukunya, berkas-berkas warkat, catatan, dokumen, dan data elektronis termasuk salinan-salinannya. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan pengawasan bank, pelaksanaan bank, pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun pengawasan perbankan, ada juga strategi untuk pengawasan oleh Bank Indonesia tersebut. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu, yaitu pengawasan normal atau rutin dan pengawasan intensif atau intensive supervision, dan yang terakhir ada pengawasan khusus, specialist surveillance. Dalam prakteknya, Bank Indonesia juga tetap mengawasi bank dalam penyehatan atau bisa disingkat dengan BDP, dan memantau menyelesaikan kewajiban dari bank beku, kegiatan usaha atau juga dapat disingkat dengan BBKU, serta bank dalam likuidasi atau juga disingkat dengan BDL yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengawasan normal. Seperti apa pengawasan normal itu? Yaitu pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal, sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya itu setahun sekali. Dan juga pengawasan intensif. Nah, pengawasan intensif itu dilakukan bank yang memenuhi dan yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Ada juga langkah-langkah dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif, antara lain yang pertama, meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Dan yang kedua, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir atau yang keempat, menempatkan pengawas dan atau memeriksa Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Ada juga pengawasan dengan khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan khusus ini, pengawasan tersebut dilakukan atau yang dinilai mengalami kesulitan yang sangat membahayakan kelangsungan usahanya terhadap bank dengan status pengawasan khusus ini, maka ada beberapa tindakan dari Bank Indonesia yang diambil, yaitu antara lain yang pertama, memerintahkan bank
dan atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Yang kedua, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memerintahkan bank atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan, yaitu tindakan yang dimaksud ini antara lain ya mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang kedua, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank. Dan yang ketiga, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dan yang keempat, menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank. Yang kelima, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Dan yang terakhir, membekukan kegiatan usaha tertentu dalam bank. Ada juga larangan dan pembatasan bagi bank dalam pengawasan khusus. Yang pertama, bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal atau pembagian dividen atau juga pemberian bonus. Dan yang kedua, dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset. Yang keempat, bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi. Dan yang terakhir atau yang kelima, bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait. Jangka waktu dengan status pengawasan khusus adalah paling lama 3 bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau 6 bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal atau listed bank. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal 1 kali dan paling lama itu 3 bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan, antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, terus proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru. Bank dalam penyehatan. Bank dapat ditetapkan dengan status bank dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki, terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja bank, antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas atau giro wajib minum, non-performing loan, ketentuan ketentuan prudensial atau BMPK, BDN, dan juga PPAP, dan indikasi pencapaian rencana kerja. Bank beku kegiatan usaha. Bank ditetapkan dengan status bank beku kegiatan usaha apabila bank tersebut memenuhi persyaratan bahwa kondisi bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas bank dalam penyehatan tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN.
Program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui. Selanjutnya, dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian bank dengan status BBKU. Penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran dalam badan hukum, serta likuidasi bank. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.